Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my lovely students. How are you today? Uh, I think you are in a good condition. Now, Miss Dian, we are going to discuss about the 10 meeting with the materials description. But before we start our lesson, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pertemuan kemarin yang pertemuan ke-9, kita Miss Dian sudah minta kalian untuk kirim voice note. And I'm really sorry about the slower to respond your message. Jadi Miss Dian minta maaf banget kalau Miss Dian terlalu lamban untuk merespon WA kalian. Because I have so many business. Nah, bisnis di sini bukan bisnis pekerjaan ya, tetapi adalah sebuah urusan. Jadi urusannya lumayan banyak, jadi sedikit-sedikit mesti akan cicil. Oke, nah sekarang saya akan menampilkan di sini ada pertemuan ke-10 di hari Rabu, Wednesday, 29 September 2021. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang deskripsi. Description in English. Deskripsi sendiri itu apa sih? Nah, tanpa kalian Miss Dan ajarin juga waktu di SMP, in junior high school, you did it. Nah, kamu udah paham, kamu sudah mempelajari ini, but I will give you a resume and brainstorming. Miss Dan akan kasih ringkasan dan mengulang kembali nih, diingetin lagi nih ingatannya mengenai description. Dan namanya deskripsi ya. Berarti kita mendeskripsikan, kita menggambarkan, but not drawing. Jadi menggambarkan di sini bukan menggambar yang drawing, tetapi menggambarkan dalam bentuk kata, kalimat, frase. Materi pembelajarannya di sini untuk deskripsi kita udah tahu sendiri ada 3 jenis nih. Boleh tokoh atau notables, boleh things, nah benda. Benda di sini itu luas, boleh benda hidup, benda mati ya. And the third one is adalah places, tempat atau historical. Kalau kemarin Miss Dian mintanya adalah memorable place ya, tempat yang memiliki kenangan bagi kalian. Nah, tujuan pembelajarannya adalah insya Allah setelah kalian belajar materi ini, peserta didik atau kalian itu bisa paham nih, memahami dan menganalisis fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Lanjut adalah bisa mengaplikasikan teks tersebut baik secara lisan maupun tertulis, serta menciptakan karya teks sendiri sesuai dengan pilihannya. Nah, pengertian descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Jadi namanya deskriptif itu adalah menggambarkan, sebuah teks yang menggambarkan, mengatakan, mengungkapkan bagaimanakah tokoh, benda, tempat itu seperti apa. Tujuannya untuk mempelajari deskripsi adalah its purpose is to describe and reveal a particular. Jadi untuk mendeskripsikan ya. Nah, struktur teksnya ada identifikasinya. Nah, kalau identification itu mulai dari apa? Orangkah, tempatkah, hewankah, atau objek yang akan kita deskripsikan. Terus struktur teksnya juga terdiri dari description. Nah, berarti sudah menggambarkan. Kalau orang berarti karakternya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Terus kalau benda juga sama, benda padatkah, benda cairkah, hewan pun sama. Oke. Lanjut unsur kebahasaannya atau language feature. Ada specific participant, ya. Nih contoh, ada bendengan beach, my house, Borobudur. Oke, the use of the adjective-nya. Kalau penggunaan adjektif, ya tergantung. For example, kalau untuk manusia ataupun orang. Oh, saya punya teman, Miss. My friend is Anton. Anton is a tall man. He is handsome. He is a good looking. He does look like BTS. Ya, gitu ya contohnya. Terus penggunaannya juga adalah simple present tense. Nah, kalau simple present tense itu apa? Kata yang nyata, kalimat nyata yang diawali
atau kata kerjanya menggunakan kata kerja verb one. For example nih, action verb-nya ya, run, sleep, walk, etc. Okay, now we are going to discuss about the example. Nah, ini Miss Dian punya contoh nih sayang. Ya, dilihat enak ya. Contohnya adalah Mekah. Nah, who bodies know Mekah? Siapa sih yang nggak tahu Mekah? Kayaknya semua orang tahu Mekah. Nah, di sini ada identification-nya. Miss Dian nggak bacain ya anaknya, cuma secara garis besarnya Miss Dian akan menjelaskan saja. Mekah, atau yang dikenal Makkah atau Al-Mukarramah. Oke, berarti identifikasinya Miss Dian menceritakan adalah places, memorable atau historical places di Mekah. Nah, description-nya di sini ada 3 paragraf. Miss, emang description harus 3 paragraf? No, it can be more and it can be less ya. Itu bisa lebih ataupun bisa kurang. Nah, di sini kenapa description-nya? Description-nya ada lokasinya di mana, terus populasinya, namanya juga tempat ya, bisa nampung berapa orang, jauhnya di mana, seperti apa. Terus Mekah itu apa sih? Oh, Mekah itu biasanya terkenalnya memang oleh umat Islam ya nak ya, untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Terus di sini ada juga nih paragraf kedua, kalau Mekah itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Terus ada 2 hero yang terkenalnya. Kita jabarkan semuanya di description. Lalu yang ketiganya, paragraf ketiga, baru deh kita kasih kesimpulan. Ya, bisakah kesimpulannya tentang kondisi cuaca, kondisi apa namanya, apakah dia dingin, panas, dan lain sebagainya. Nah, akan lebih dan terakhir di sini, sorry, I forget. Dan yang terakhir di sini menunjukkan bahwa that's all my story of Mocha which I do miss. Nah, kalau kamu udah menceritakan, kamu kasih kesimpulan, kamu kasih apa namanya, feeling kamu. Apa sih feeling yang kamu rasakan? Ya tentunya kalau secara umum dan insya Allah secara khusus namanya orang Islam, umat Islam pasti akan rindu dan mencintai Mekah. Apalagi Ka'bahnya ya nak ya. Terus, nah ini identik kalau kita mau masuk ke kota Mekah. Ada gambar, ada bangunan yang seperti Al-Quran. Bukan seperti, memang ini adalah Al-Quran yang terbesar. Nah, kalau malam hari dia mengeluarkan atau memancarkan cahaya dengan lampu. Nah, untuk Mekahnya sendiri, selain yang terkenal dengan lampu ini, bangunan ini adalah Ka'bah tentunya. Oke, itu penjelasan Miss Dian ya, nak ya. Nah, tugasnya apa, Miss? The next meeting, insya Allah minggu depan, kita akan melaksanakan PTS ya, mid test. Nah, Miss Dian berharap pertemuan hari ini kalian bisa memberikan satu teks deskripsi dengan tulisan kalian sendiri. You have to write about the description or descriptive text by using your own experience. Jadi Miss Jan pengen kalian punya satu cerita yang dituliskan tetapi itu berdasarkan pengalaman atau kesukaan kalian. Oh, saya emang maunya mendeskripsikan tentang tempat wisata, saya mau mendeskripsikan teman saya mendeskripsikan hewan peliharaan saya, boleh. It can be. Nah, tugasnya Miss Dian tunggu sampai jam 3 sore ya, nak ya. Oke, itu aja dari Miss Dian. Kalau kalian belum paham di materi ini, silahkan kontak Miss Dian dan materi ini pun akan Miss Dian share di Google Classroom. Thank you ya anak-anakku. I will see you again on the next meeting. Insya Allah dalam pertemuan PTS. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.